Oli ini saking pentingnya, gua tetap akan saranin lu bagi yang belum pernah ngerasain apa itu oli bagus ya. Kalau bagi lu orang oli kan sama aja, lu isi aja minyak goreng. Lu beli oli yang sesuai, lu beli oli bagus, lu coba deh, lu rasain seumur hidup lu sekali. Iya bos, rasanya sebeda itu, makanya tetap ada customer yang, wah gua butuh that power gitu kan. Nah, lu boleh deh. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. 5 masalah yang terjadi karena oli mesin. Oke. Nomor 1 adalah overheat dan kerusakan komponen mesin. Oke, oli mesin berguna juga untuk membuang panas dari mesin mobil. Maksudnya itu berguna, jadi oli mesin itu kan lewatin di bagian-bagian yang seharusnya ada gesekan kan. Nah, makanya dioliin biar gesekannya itu menjadi lebih halus, betul kan? Nah, tapi tetap aja terjadi gesekan walaupun sedikit. Nah, itu yang membuat si mesin itu panas. Nah, panas itu juga ditransfer oleh si oli mesin keluar dari si engine selain dari radiator. Makanya kenapa ada engine oil cooler. Nah, kalau lu tanya sama gua, engine oil cooler itu penting apa nggak? Penting. Menurut gua ya, karena ini Indonesia, lu dinginkan sedingin mungkin itu bagus. Jadi kalau lu ada rezeki dikit, lu boleh pasang engine oil cooler, di mana engine oil cooler itu bisa menurunkan derajat engine oil lu itu ketika dilewatin itu bisa turun sekitar 3 lah ya, 3 derajat lah ya. Itu udah bagus banget men, bener-bener engine oil lu di optimum running temperature. Nah, ketika dia overheat mesin ya biasa lah ya, semua komponen melenting dan rusak. Nomor 2, engine lock. Engine lock hanya bisa terjadi ketika melenting. Jadi, apa yang terjadi ketika besi lu panaskan? Dia memuai kan? Makanya tukang las kalau disuruh ngelas begini, dia pasti di-tag dulu nih, ujung-ujung tengah. Dia las dikit sini, las dikit sini, las dikit sini, las dikit sini gitu. Karena kalau dia hajar semua jadi satu, itu pasti nanti dia bengkok begini. Namanya banana effect, jadi kayak pisang. Nah, besi dipanaskan memuai, itulah yang terjadi juga di dalam blok mesin lu ketika dia terlalu panas, sampai dia memuai, sampai dia bengkok, sampai dia ngelok, jadi nggak bisa jalan lagi. Nomor 3 adalah klep mesin rusak. Ya iyalah, karena kan klep mesin kan yang dia kan di situ kan disemprot, di stang klepnya kan dikasih oli ya di situ ya supaya dia kagak lecet gitu kan. Nah itu kalau nggak ya itu lecet semua. 4, boros BBM. Kalau oli lu jelek, itu biasanya kompresinya rendah. Ketika kompresinya berkurang gara-gara oli yang digunakan tidak sesuai, biasanya ya boros BBM, itu benar. Mesin jebol dan turun mesin, ya itu sudah nggak usah ditanya lah ya. Sebenarnya oli yang sekarang ini, semua oli selama masih di kisaran 530, 540, 1040, 1540, itu masih sejenis lah ya. Dia masih ketika lu tuker-tuker juga nggak mungkin ngerusak engine lu. Kecuali mobil-mobil baru yang memang benar-benar menggunakan Norway 16, Norway 20, yang specifically this engine is built for Norway 20. Bukan dibikin-bikin untuk Norway 20 supaya tenaganya lebih kencang, karena mesinnya memang kurang kencang gitu kan. Enggak. Nah, ketika lu pakai oli beneran atau bukan oli palsu, itu mobil lu masih oke. Tapi kalau lu kena oli palsu, ya wah salam banget sih itu sih. Nah, oli ini saking pentingnya, gua tetap akan saranin lu bagi yang belum pernah ngerasain apa itu oli bagus ya. Kalau bagi lu orang oli kan sama aja, lu isi aja minyak goreng. Gue mau tahu nanti jadinya apa kan gitu kan. Untuk orang-orang pecinta minyak goreng diisi ke mobil, balik lagi mobil itu mereknya Toyota. Toyota tidak bikin kitchenware ya. Setahu gue Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu gitu kan, Mitsubishi tidak bikin kitchenware deh rasanya deh. Jadi bukan dipakai untuk bikin nasi goreng, dipakai untuk bawa nasi gorengnya kemana-mana ya kan. Jadi ketika oli itu masih oli beneran, nggak akan merusak mobil lu. Tinggal enak apa enggak gitu kan di mobil lu. Lu beli oli yang sesuai, lu beli oli bagus, lu coba deh, lu rasain seumur hidup lu sekali. Lu cobain apa itu double ester oil, lu cobain apa itu ester base oil, lu akan tahu kenapa harga oli itu jauh berbeda dengan oli biasa. Lu akan tahu sendiri deh. Ya, mungkin lu kaget ya ngeliatin harga ester base oil itu, setahu gue tidak ada yang lebih murah dari 350.000 deh. Seliter, bukan 4 liter ya, seliter. Ya kalau lu orang nggak mau ya nggak apa-apa, balik lagi. Kalau lu kepengen cobain, masa iya sih rasanya segitu bedanya? Iya bos, rasanya sebeda itu, makanya tetap ada customer yang, wah gua butuh that power gitu kan. Nah lu boleh deh rasain itu deh, bener-bener deh.
Terlebih mesin diesel, karena mesin diesel dengan oli diesel yang bagus itu jauh performance-nya. Jauhnya bagaikan langit dan bumi. Bensin lu nggak usah ngomong. Bensin lu isi oli double ester, apapun itu, kencang tuh mobil. Kencang, dingin, nggak ada suaranya. Tapi harganya memang gue juga nggak saran. Gue sendiri juga nggak pakai tiap bulan. Itu boncos bro. Pakai tiap bulan. Harganya mahal. Tapi gue tahu rasanya dan gue tahu bedanya antara oli 200.000 4 liter sama oli 399.000 seliter. Itu gue tahu bedanya rasanya di mobil yang sama. Jadi hidup cuma sebentar, mendingan lu rasain sehingga lu ngerti nih. Oh iya emang oli yang bagus tuh begini gitu kan. Kalau ditanya kok apakah ganti-ganti merek oli bisa ngerusak mesin? Sebenarnya tidak ketika lu dapat olinya yang bener ya. Intinya baik lagi ya, musuh Anda adalah oli palsu, bukan merek oli. Merek oli apapun itu, yang penting olinya bener, jangan merek yang aneh-aneh ya. Yang penting merek olinya yang bener, itu nggak akan merusak mobil lu, dan lu harus tahu rasa-rasanya gitu loh. Oh oke nih, harga segini ini rasanya begini. Wah, yang bener-bener sport car oil itu begini gitu kan. Karena kalau lu isi racing oil juga nggak bagus juga buat mobil lu, terlalu kental. Kalau terlalu kental berarti ketika mobil lu dingin, waduh itu setengah mati tuh mesinnya tuh. Itu hanya dipakai untuk high speed doang ya, itu bener juga gitu kan. Jadi ya lu harus tahu aja rasa-rasanya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari Selalu Motor Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.